Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan Mr. Sultoni di channel Mr. Sultoni. Tentunya kalian menunggu-nunggu video pembelajaran fisika kali ini, yaitu kita akan membahas tentang listrik statis. Kita ketahui bahwa listrik yang ada berasal dari muatan. Nah, bagaimana sifat-sifat muatan, medan listrik yang terbentuk oleh muatan, bagaimana adanya hukum de Gauss, ya? Mari kita pelajari di listrik statis kali ini, ya. Baik, untuk listrik statis tentunya kalian akan belajar memulainya dari muatan yang selama ini kalian kenal. Ada apa saja? Tentunya ada muatan positif yang kita kenal dengan proton, kemudian ada muatan yang negatif kita kenal dengan elektron, dan ada muatan yang netral atau dikenal dengan neutron. Nah, tentunya dalam keadaan netral, jumlah antara proton dan elektron berjumlah sama. Muatan listrik disimbolkan dengan C dalam satuan kolom C, ya. Nanti untuk simbolnya bisa Q, ya. Nah, artinya satu elektron akan membawa muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom negatif. Sedangkan kalau proton membawa muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya, jadi kalau di jumlah itu 0 alias netral. Nah, bagaimana cara benda yang netral bisa dijadikan bermuatan? Pertama, dilakukan dengan cara penggosokan. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin pernah kalian alami, ya, ketika menyisir rambut, ya, itu akan ada semacam gaya tarik, ya. Itu kenapa? Contoh pada sisir, ya, sisir itu setelah digosok dengan rambut manusia, rambutnya dalam keadaan kering, ya. Nah, ada elektron yang berpindah, ya, dari rambut manusia berpindah ke sisir, sehingga sisir bermuatan negatif. Sedangkan rambut yang tadinya punya banyak elektron berpindah ke sisir elektronnya, sehingga rambut akan kekurangan elektron. Dengan demikian rambut bermuatan positif. Begitu. Lanjut, kemudian kalau penggaris, ya, biasanya kalau penggaris yang masih baru ini, ya, baru beli, nah ini juga bisa kalian gosokkan ke rambut. Nah, yang terjadi juga begitu, ya, elektron dari rambut berpindah ke penggaris, ya, akibatnya penggaris bermuatan negatif, rambut bermuatan positif, sehingga seakan-akan atau kita terasa ada gaya tarik menarik. Bagaimana kalau antara penggaris atau mistar plastik dengan kain wool? Nah,
elektron dari kain bol nanti akan berpindah ke penggaris plastik tersebut, sehingga mistar plastik bermuatan negatif, sedangkan kain bol bermuatan positif. Selanjutnya lah ebonit. Nah, apa itu ebonit, anak-anak? Ya, ebonit itu semacam karet ya. Ya, jadi kalau digosok dengan kain bol, maka muatan elektron dari kain bol akan berpindah ke ebonit, sehingga ebonit bermuatan negatif, kain bol bermuatan positif. Lalu kaca digosok dengan kain sutra. Nah, elektron dari kaca ini malah berpindah ke kain sutra. Akibatnya kain sutra bermuatan negatif, kaca bermuatan positif. Balon yang digosok dengan kain wool, maka elektron dari kain wool berpindah ke balon. Maka balon bermuatan negatif, kain wool bermuatan positif. Itulah ya cara untuk membuat benda bermuatan. Selanjutnya dengan cara konduksi. Cara konduksi adalah dengan cara menempelkan konduktor netral pada konduktor yang bermuatan. Ya, bahan konduktor itu bahan yang mudah mengantarkan panas, ya, atau mengantarkan listrik. Atau sebaliknya ini namanya. Jika konduktornya bermuatan negatif, elektron akan mengalir ke konduktor yang netral tadi. Akibatnya, konduktor netral kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Jika konduktornya bermuatan positif, elektron dari konduktor netral akan tertarik pada konduktor yang bermuatan. Akibatnya, konduktor netral berkurang elektronnya sehingga bermuatan positif. Nah, seperti ini ya, penjelasan gambarnya seperti ini. Ada bola logam mula-mula dalam keadaan netral. Ini dengan cara konduksi ya. Benda logam lain yang bermuatan positif ini ditempelkan atau didekatkan sehingga elektron dari bola akan berpindah ke logam tadi. Maka bola ini akan kekurangan elektron sehingga dia akan lebih positif, akan bermuatan positif. Ya, demikian juga kalau sebaliknya. Oke, baik. Yang ketiga adalah dengan cara induksi. Induksi adalah pemisahan muatan positif dan negatif pada suatu benda ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan. Ada dua buah bola logam yang awalnya netral ditempelkan. Lalu kita dekatkan lagi, ada benda yang bermuatan negatif didekatkan pada salah satu logam, bola logam A ini ya. Nah, akibatnya muatan yang berlawanan jenis akan tertarik mendekati benda yang bermuatan tadi. Sedangkan muatan yang sejenis akan menjauh. Jadi kalau ini kita pegang negatif, maka yang berlawanan, muatan yang berlawanan itu positif, maka akan mendekat di sini. Sedangkan yang negatif akan menjauh. Dengan demikian, yang B di sini yang ujung-ujungnya cenderung bermuatan negatif. Sebaliknya, kalau ini muatannya positif,
Ya. Setelah itu kedua bola dipisahkan. Nah, dipisahkan. Jadi setelah dipengaruhi, maka muatan positif negatifnya kan terpisah. Lalu kita lepas, dibiarkan, maka yang A jadi positif, yang B jadi negatif. Yang tadinya ini netral, kita bisa memberikan muatan positif dan negatif. Itu adalah dengan cara induksi. Dalam persoalan sering dicontohkan seperti ini. Ya, ada elektroskop. Elektroskop yang ini ya didekatkan dengan benda bermuatan negatif. Nah, manakah gambar yang sesuai dengan sifat-sifat dari muatan tadi? Nah, awalnya elektroskop ini netral. Jadi di dalamnya ada muatan positif negatif. Begitu ini didekatkan muatan negatif, nah, maka teorinya tadi gimana? Maka yang mendekati negatif tadi yang positif, yang menjauhi adalah yang negatif atau tertolak. Ya, seperti itu. Jadi gambar yang sesuai adalah gambar yang kedua ini, yang B ya. Jadi ini negatif, ini positif, yang negatif ini menjauh. Gitu anak-anak. Ya, dengan seperti halnya dalam peristiwa induksi tadi. Contoh yang lain, ketika sebuah bola konduktor netral didekatkan dengan balon bermuatan positif, muatan negatif akan mendekati balon dan muatan positif akan menjauhi balon. Ketika tangan disentuh pada bola konduktor, apakah yang akan terjadi? Nah, ini penjelasannya seperti ini. Ketika bola konduktor netral lalu didekatkan dengan muatan positif, maka muatan negatif ini mendekat, sedangkan muatan positif menjauh. Lalu ketika tangan kita sentuhkan pada bola konduktor, apa yang terjadi? Muatan negatif pada tangan ya akan tertarik mendekati bagian bola yang bermuatan positif. Akibatnya muatan negatif akan mengalir dari tangan ke bola konduktor tersebut. Dengan demikian, bola konduktor akan kelebihan muatan negatif sehingga bola bermuatan negatif. Ya. Jadi bola B akan bermuatan negatif ya karena ada aliran elektron dari tangan. Selanjutnya, apa yang terjadi jika ada interaksi dua muatan, baik positif ketemu positif, baik negatif ketemu negatif, atau positif ketemu negatif. Nah, jangan lupa anak-anak untuk mensubscribe atau like dan share video pembelajaran ini agar kalian juga mendapatkan manfaatnya. Dan nyalakan notifikasinya karena notifikasi itu gratis ya. Baik, selanjutnya ya, gaya listrik yang terjadi ketika ada interaksi dua muatan baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis muatannya itu yang kita kenal sebagai gaya Coulomb. Rumusnya F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ya, jadi R tentunya jarak dua muatan, I masing-masing muatannya, K adalah konstanta. Ya, ini
Konstantanya harus diingat ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Nah, jadi tampak bahwa arti dari rumus gaya kolom ini sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya kalau semakin besar muatan ini, maka gaya yang timbul makin besar. Sedangkan jika makin jauh jaraknya, maka gayanya makin kecil. Nah, kemudian ternyata gaya kolom kalau kita ukur, kalau kita hitung di udara dengan di dalam suatu bahan, di dalam suatu medium misalkan, itu di udara itu lebih besar, atau gaya kolom di dalam bahan itu lebih kecil daripada gaya kolom di udara. Nah, hubungannya F bahan sama dengan 1/ER. ER adalah permitivitas bahan yang lain ya, bahan ini ya. Oke. F vakum ini maksudnya F udara. Contoh, 2 buah muatan listrik masing-masing 2 mikrokolom dan 4 mikrokolom. Terpisah pada jarak 6 cm, berapakah besarnya gaya listrik yang dirasakan muatan uji min 1 mikrokolom yang berada tepat di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Jadi diketahuinya Q1 2 mikrokolom, Q2 4 mikrokolom, jaraknya dari Q1 berarti 3 cm, dari Q2 berarti 3 cm ya, karena berada tengah-tengah. Dengan muatan uji negatif 1 mikrokolom. Nah, yang terjadi adalah seperti ini kalau digambarkan secara vektor ya. Nah, F1 maksudnya adalah gaya yang dialami oleh Q ini penyebabnya oleh Q1 min plus, maka arah vektornya tertarik ke plus ya. Kita fokusnya pada muatan Q ini aja. Jadi kita gambar pada vektornya gambar pada muatan Q. F2 ini adalah muatan Q tertarik oleh muatan 2 ini. Jelas di sini tampak bahwa F totalnya adalah saling berlawanan. Jadi F total adalah selisih F2 dikurangi F1. Menurut hukum kolom tadi, rumusnya adalah K Q dibagi R kuadrat dikali Q2 min Q1. 9 kali 9, hanya Q-nya 6 dari 1 mikro ini adalah, kemudian R-nya, jangan lupa R-nya masing-masing berapa? 3 cm, jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan. Ya, jadi jika dihitung ketemunya 20 Newton. Ya, oke. Selanjutnya contoh berikutnya adalah 2 buah muatan masing-masing 2 mikrokolom dan 8 mikrokolom terpisah pada jarak 15 cm. Letak muatan Q dari muatan yang besar, dari yang 8 mikrokolom, agar gaya kolom yang dialaminya bernilai 0, itu berapa senti. Nah, ilustrasi permasalahan soal tadi adalah seperti ini. Ya, Q1 positif, Q2 positif. Q1 yang 2 mikro, Q2 yang 8 mikro. Jaraknya 15 cm keseluruhannya. Kita belum tahu titik Q ini mau ditempatkan di mana. Nah, kemungkinannya karena ini sama-sama positif, maka biar Q bisa 0,
kemungkinannya adalah di antaranya. Kenapa? Karena nanti menyebabkan gaya F2 maupun gaya F1 berlawanan arah. Biar 0, ya. Kalau 0 kan nanti kalau ada kanan dan kiri. Kalau searah tidak mungkin 0, ya. Nah, kalau ini dimisalkan X, nah, maka ini adalah 15 min X, karena panjang keseluruhan ini adalah 15. Nah, gitu. Nah, perhatikan soal semacam ini. Jika berapakah jaraknya ya 15 min X, karena yang diminta adalah jarak Q terhadap muatan yang lebih besar, yaitu 8 kolom, yang 8 mikrokolom. Berarti agar gaya kolom yang dialami benda yang di tengah tadi 0, maka syaratnya ini gaya F1 sama dengan gaya F2, tinggal dijabarkan. F-nya lah K1 Q per X kuadrat, K2 per K2 kali Q per 15 min X kuadrat. Tentunya ini bisa kita kalikan silang, K habis, Q kecil dan Q kecil juga habis, ya, karena ya. Nah, ini coret, nah, dan yang I juga dicoret. Jadi tinggal Q1 per X kuadrat sama dengan Q2 per 15 min X kuadrat. Digantikan 2 mikro, ya, mikronya nggak usah, sama 8. Dikalikan silang, maka ini sama-sama kuadrat. Lalu di akar, 8 dibagi 2 kan 4. Akar 4-nya 2, berarti kalikan silang 2X. Nah, X yang pindah kanan berarti 3X. Ini 15 pandangan X plus 3X. Jadi plus 2X, ya, plus 2X jadi 3X. Nah, 3X sama dengan 15, jadi X sama dengan 5 cm, itu X-nya. Maka yang terhadap muatan yang lebih besar adalah selisihnya, yaitu 15 dikurangi 5, jadi 10 cm. Oke. Nah, tentunya bagi yang mau belajar materi-materi fisika yang lain, kalian bisa dicek di playlist video saya, ya. Silakan dipelajari. Contoh yang lain, dua buah muatannya sama, yaitu sama-sama 2 mikrokolom, terpisah pada jarak 2 cm. Besarnya gaya yang bekerja pada dua muatan tersebut jika muatan diletakkan dalam bahan yang permitivitas relatifnya 2,5. Oke, kalau ada kasus seperti ini, ya, berarti Q1 sama dengan Q2, 2 mikrokolom, jaraknya 2 cm, jadikan meter, ER 2,5. Kita cari F vakum dulu, karena yang ditanya adalah F di dalam konten, ya. F vakum dengan rumus K dikali Q1 dikali Q2 bagi R kuadrat, jadi 9 kali 9, 2 kali min 10, 2 kali min 6, dan 2 kali min 6, sama, ya. Jaraknya 2 kali min 2 kuadrat. 2 kuadrat ini 4, ya. Min 6, min 12, terus ini 9, jadi tinggal 10 pangkat min 3. 2 kali 2 habis, bagi 4, ya, tinggal 9 kali 10 saja, jadi 90 Newton. Setelah ketemu F vakumnya, untuk mencari F bahannya menggunakan persamaan F bahan sama dengan 1/ER dikali F vakum. Jadi 90 dibagi 2,5, jadi sama dengan 36 Newton. Jadi dengan demikian gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut adalah 36 Newton. Nah, demikian anak-anak untuk sesi
atau bagian pertama ini kita mempelajari awal tentang muatan listrik sampai dengan kita sudah mempelajari interaksi antara muatan, yaitu muncul timbulnya gaya kolom. Nah, demikian, silakan tunggu video selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.